Gue nggak tahu kenapa tiap keputusan penting dalam hidup gue selalu berakhir dengan kata sial. Mulai dari waktu milih jurusan kuliah, katanya jurusan manajemen rumah sakit tuh prospeknya bagus. Pas lulus, rumah sakit malah pada efisiensi. Sekarang gue nganggur, tinggal di kontrakan sempit, dan kerja sampingan jadi penjaga malam di rumah sakit terbengkalai. Iya, terbengkalai. RS Sumber Waras ini udah tutup dari 10 tahun lalu, katanya karena kasus malpraktik dan kebakaran di lantai 3. Sekarang bangunannya disewa sama perusahaan keamanan buat tempat pelatihan satpam. Nah, giliran gua dapet jadwal shift malam sendirian. Waktu pertama kali gue dateng, udaranya tuh aneh. Dingin, tapi bukan dingin AC. Kayak dingin yang nempel sampai tulang. Dari luar, gedungnya tinggi tapi kusam, catnya ngelupas, dan logo RS-nya udah pudar. RS Sumber W. Sisanya hilang, kayak harapan gua. Gua buka gerbang depan, bunyinya kerika, dan dari dalam angin keluar kayak orang napas berat. Ya, mungkin ventilasinya, gua bilang, padahal gua tahu itu udah mulai nggak beres. Gua nggak sendiri harusnya. Ada satu rekan shift malam lain, namanya Dodo, satpam senior, tapi orangnya santai banget. Kalau gue penakut, dia kebalikannya. Saking santainya, pernah waktu patroli dia malah ngopi di ruang jenazah. Bro, sepi, adem, gak ada yang ganggu, katanya. Malam itu Dodo bilang ke gue keluar bentar, beli rokok, lu jaga dulu ya. Ya udah, gue iyain, sampai sadar, dia gak balik-balik. Jam 11 malam. Gue keliling pakai senter, lorong-lorongnya panjang, lampu-lampu neon kedip kayak lagi main disco. Di ruang perawatan, gue lihat ranjang berdebu, kursi roda kebalik, dan papan nama dokter yang separuh gosong. Pas gue jalan ke ruang operasi, tiba-tiba, ting, suara logam jatuh dari dalam ruangan. Gue kaget, senter hampir jatuh. Gue ngintip lewat kaca kecil di pintu. Ada bayangan putih berdiri di meja operasi. Gue tarik napas dalam, nyoba positive thinking. Mungkin itu kain, mungkin. Terus kainnya nengok, ya udah nggak jadi positif. Gue lari ke pantry buat ngambil air minum, malah ketemu dispenser kosong. Ya elah, hantunya bisa muncul tapi galon nggak bisa ya. Akhirnya gue ngambil kopi sachet di meja satpam. Pas gue buka, isinya bukan kopi, tapi abu gosong. Gue bengong, terus dari belakang ada suara perempuan lembut banget. Abu, itu punya aku. Gue refleks jawab, maaf ya mbak, saya kira ini kopi Good Day rasa gosong. Sampai sadar, itu bukan orang. Jadi ceritanya, RS ini dulu kebakaran gara-gara korsleting di ruang jenazah. Katanya ada perawat yang kejebak dan gak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya arwahnya masih jaga shift malam. Ya bareng gue sekarang. Gue coba nelpon Dodo, nada sambung. Tapi yang angkat suara perempuan. Dodo gak bisa jawab sekarang. Dia lagi disiapin. Disiapin apa? Gue tanya panik. Teman barumu. Suaranya lalu ketawa, nyaring, kayak radio rusak. Gue lari ke pos depan. Lampu mati semua. Gue nyalain lilin. Malah jatuh ke kaki gue sendiri. Sekarang antara takut dan gosong. Pas gue mau buka pintu keluar, gemboknya hilang. Dan di kaca jendela, ada tulisan dari kabut. Shift belum selesai. Gue kesel. Ya elah, gue digaji 200.000 semalam, masa harus dikerjain makhluk astral begini? Dari ujung lorong, kursi roda mulai jalan sendiri ke arah gue. Gue teriak, bro, kalau mau jemput pasien, bawa surat rujukan dulu dong.
kursinya berhenti, hening. Lalu pelan-pelan muter arah dan nabrak dinding. Lucunya gue malah bilang, ya parah, udah setan nyetir, nabrak pula. Tiba-tiba HP gue nyala sendiri. Muncul pesan dari Dodo, maaf bro. Gue udah shift di tempat lain, bawah tanah. Gue lihat CCTV, dan di layar ada sosok Dodo lagi duduk di ruang jenazah. Padahal ruangan itu kebakar total 10 tahun lalu. Gue kesana pelan-pelan sambil komat kamit baca doa, setengah salah, setengah panik. Pas sampai, ruangannya gelap dan bau hangus. Dan di meja tengah, ada seragam Satpam Dodo, gosong, tapi masih hangat. Lampu padam total. Dari belakang, suara langkah pelan. Bro, jangan kabur, shift kita belum kelar. Gue nengok, dan lihat sosok tinggi, muka setengah terbakar, senyum lebar. Itu Dodo, tapi versi Afterlife Edition. Gue saking paniknya malah salah ngomong. Bro, lu skincare apa sih bisa glowing setengah doang? Dia bengong, terus ketawa. Lu masih bisa bercanda? Gue suka tuh. Lalu tiba-tiba dia hilang. Pagi datang. Satpam shift pagi datang, lihat gue ketiduran di depan pintu, muka penuh abu. Loh, kamu ngapain di luar? Katanya. Gue jawab, gak bisa masuk, tadi Dodo kunci dari dalam. Dia bingung. Dodo siapa? Satpam sini udah gak ada sejak 2015, mas. Gue cuman diem. Pas dia buka pos jaga, di meja ada 2 cangkir kopi gosong. Dan salah satunya masih hangat. Jadi, buat kalian yang tuh ngerasa kerja malam itu berat, percayalah, selalu ada yang lebih berat, yaitu kerja bareng orang yang udah gak hidup. Nama gue Rian, dan sejak malam itu, tiap kali lewat depan rumah sakit, gue selalu dengar suara dari dalam, bro, shift malam lagi nggak?